kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Kita masuk dalam doa pagi kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kau berikan kami pagi hari yang baru untuk kami lanjutkan kehidupan. Ampuni kami dari dosa kami, pemikiran, tindakan, perilaku, sehingga kami layak terus datang kepadamu yang Maha Kudus itu. Kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesudahannya ialah hidup kekal. Kesudahannya ialah hidup kekal, yang menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini dari Roma 6 ayat 22 sampai 23. Roma 6, 23 sampai 23 demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, dan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, beberapa hari kita berbicara tentang hamba kebenaran, dosa, dan lain sebagainya. Dan pada pagi hari ini juga kita diajari tentang bagaimana kita akan mencapai kehidupan kekal setelah kita dibenarkan. Tadi katakan bahwa kehidupan kekal itu kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak serta-merta langsung mendapat
kehidupan kekal. Tapi ada proses di dalamnya yang harus kita patuhi, kita ikuti sedemikian rupa. Seperti dikatakan di ayat 22 tadi, 21, ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kita telah dimerdekakan dari dosa tadi, ya. Kita tidak ada lagi niat untuk melakukan dosa, sekalipun ada niat melakukan itu, Roh Kudus mengajari kita untuk tidak melakukannya. Kemudian, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, yang taat kepada firman, yang taat kepada hanya firman Tuhan saja, hamba kebenaran, menyatakan kebenaran dimanapun, berbicara benar, berpikir benar, menilai benar, dan memiliki hati dan pikiran yang benar, bersikap benar, itu hamba kebenaran. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Jika kita terus hidup dalam kebenaran, tujuan dari kebenaran yang terus kita lakukan secara konsisten itu, maka kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, setelah kita mendapatkan kekudusan itu, kesudahan dari proses semua ini adalah hidup kekal. Saudara, ada fase yang harus kita lalui untuk mendapatkan hidup kekal. Tadi dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Dosa kita telah diampuni. Kemudian kita dibenarkan. Kita dibenarkan, maka kita melakukan hal yang benar, memikirkan yang benar. Kemudian setelah itu kita dikuduskan. Kita harus kudus, jaga kekudusan kita, jaga kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan sikap, perbuatan. Karena Allah itu kudus adanya. Dengan kekudusan yang kita perjuangkan, kita latih diri kita untuk hidup dalam kudus setelah kita dibenarkan, maka hidup kekal itu akan menjadi bagian kita. Dalam hidup kekal, kita akan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Maka sebelum kembali ke sana, pastikan kehidupan kita benar dan kudus. Saudara, kesudahan dari perjalanan kehidupan kita ini adalah hidup kekal. Bukan kematian secara jasmani. Kesudahannya ialah hidup kekal. Inilah perjalanan iman yang kita sedang jalani saat ini. Walaupun tidak mudah, walaupun sangat sulit, karena kita terus menghadapi cobaan dan tantangan untuk hidup benar dan menjaga kekudusan. Maka tetaplah pertahankan kebenaran dan kekudusanmu supaya kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, betapa mulianya nama-Mu, betapa agungnya nama-Mu. Oleh karena Dikaulah kami boleh hidup sampai saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, mengajari kami bahwa kesudahannya hidup kekal. Kesudahannya bukanlah kematian secara fisik, tapi kesudahan dari perjalanan iman percaya kami adalah hidup kekal. Ya Bapa, untuk itu mampukan kami untuk hidup benar dan hidup kudus, karena darah-Mu yang kudus itu telah menguduskan kami. Ajari kami untuk menjaga kekudusan kami ya Bapa di surga, kekudusan pikiran dan hati melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bertahan dalam kekudusan dan kebenaran itu walaupun banyak godaan. Kuatkan hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, diamlah di hati kami, mengajari kami, menguatkan hati kami. Ya Roh Kudus adalah dalam hati kami untuk melawan segala godaan dari luar diri kami, supaya kami tetap hidup dalam kudus dan kebenaran. Bapa di surga, kami masuk dalam doa kami. Kami berdoa bagi umat-Mu sekalian yang akan menuju pekerjaan mereka dan juga ada tinggal di rumah. Tuhanlah memberkati mereka. Berkati pelayanan kami di GMI Jakarta Pusat ini, mulai pelayanan anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Berkati pelayanan seksi, P2MI, PWMI, Usinda. Pelayanan doa pagi dan juga doa malam Kamis. Bila semuanya ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, menyadari diri kami bahwa kami adalah makhluk ciptaan yang harus taat kepada Tuhan tanpa harus hidup dalam kesombongan, tapi seharusnya kami hidup dalam kerendahan hati, karena kami adalah ciptaan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi bumi yang kami tempati. Berkati bangsa-bangsa, berkati para pemimpin bangsa untuk dapat menciptakan kedamaian bagi rakyat yang dipimpinnya. Berkati setiap bangsa untuk dapat menciptakan damai dan sejahtera. Ada saling kerjasama satu dengan yang lain, bukan saling memerangi satu dengan yang lain. Karena kami tahu bangsa-bangsa adalah ciptaan Tuhan. Bangsa-bangsa ini harus takluk kepada kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Metodis Indonesia. Berkati gereja-Mu, jadikan gereja Metodis Indonesia menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GMI ini, supaya dapat menyatakan kebenaran dan damai sejahtera. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di luar kota, orang karena pekerjaan dan juga karena kuliah. Tuhanlah menyertai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dan lindungilah mereka Bapa di surga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, sembuhkanlah, pulihkanlah keadaan mereka. Kami doakan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka, hiburkanlah mereka ya Bapa, hiburkanlah mereka. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Horas.